Tidak ada anak yang tidak berprestasi. Pendidikan kadang hanya untuk mencari minta maaf seperti laba atau keuntungan yang lain. Jadi kalau saya menjadi menteri pendidikan seumpama gitu, saya pinginnya justru malah anak-anak yang nakal sampai mabuk gitu ya. Apalagi minta maaf, kadang anak didik zaman sekarang kan ada yang sampai hamil gitu ya. Itu justru kalau kita keluarkan dari sekolah itu justru waduh, masa depannya di mana gitu. Profesi saya mengajar di dua tempat ya, dan semuanya adalah sekolah swasta. Saya sama suami saya alhamdulillah hampir sama, menjadi guru swasta. Tetapi alhamdulillah umur saya masih 28 tahun. Jadi kalau orang-orang bilang di lingkungan saya ini jiwa saya ini masih muda gitu. Saya masih suka hal-hal yang seperti motivasi gitu ya. Dengan profesi saya jadi seorang guru atau seorang pengajar swasta di tempat saya dan suami saya kerja, nggak sengaja sama gitu, teman-teman sangat mendukung sekali gitu. Dengan adanya rumah gunung ini saya sering juga cerita gitu, sama teman-teman, wah bukuku kalau mau pinjam gitu, agak promosi juga gitu. Tapi ternyata niat saya promosi untuk biar teman-teman antusias ke sini, ternyata malah teman-teman yang seirama dengan yang seirama dengan tujuan mendirikan taman bacaan, malah ada yang ngasih buku gitu. Saya suruh datang ke sana gitu. Ya, itu jaringan yang paling saya banggakan itu. Suami saya itu memang hebat menurut saya. Biasanya anak-anak kesini itu saya masih kerja, pintu kan nggak pernah terkunci gitu Mbak. Jadi dia masuk dengan seperti rumahnya sendiri gitu. Memang saya pernah bilang kalau saya belum pulang, kalau nunggu saya pulang tuh nggak mesti, karena kadang sore kan ada jam tambahan gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya mengandalkan waktu saya untuk bisa ini. Ternyata dengan anak-anak saya suruh bebas masuk ke rumah saya, ya seperti ini keadaannya. Anak-anak iya, tidak ada saya pun, tidak ada keluarga saya satupun, anak-anak tetap antusias ke sini. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Sama-sama. Tak ceritani, saya cah bendungan karo cah burung budak, engko omong karo kanca-kancane. Kok bengi nonton film ya? Tentang hiu. Nang Mas Wanto ya. Nontonnya dengan Mas Wanto tapi ora nang kene. Jam 7. Setengah 8. Yang membuat kami sama suami saya ini mendirikan rumah gunung ini, kami melihat bahwa anak-anak desa di sini ya khususnya banyak sekali anak-anak yang pulang sekolah itu karena keterbatasan ekonomi di sini itu dia hanya main-main ya. Di sini juga dekat sungai dan pulang sekolah hanya mancing-mancing. Ya bermain tidak ada gunanya gitu. Terus kami berpikir ini anak sebenarnya banyak sekali yang suka membaca. Toh kalau ada koran di jalan gitu juga anak juga saya lihat kok suatu saat kemarin itu wah nyentuk sekali gitu. Akhirnya kami berpikir bahwa sangat menarik sekali jika di sini dikasih wadah untuk anak-anak untuk ya dikasih wadah untuk bisa membaca buku, karena tidak mungkin kalau di desa seperti di sini yang saya tempati ini tidak mungkin anak-anak kok bisa beli buku, apalagi dengan harga yang bahkan 10.000 aja nggak mungkin dia khusus istilahnya ingin hanya untuk membeli buku, itu nggak mungkin, karena penghasilan ekonomi keluarga terutama orang tuanya itu
cari duit di sini kan juga sangat susah. Tidak mesti ada kerjaan paling hanya di sawah ya, buruh-buruh apa, maton, tandur istilahnya di sini seperti itu. Sepagi itu hanya dapat uang paling 7.500 itu. Jadi juga sangat maklum jika mereka anak-anak tidak mungkin bisa membeli buku. Yang lebih kasihan lagi, dulu waktu awal Rumah Gunung ini berdiri, karena bukunya masih terbatas, ini rebutan bukunya, subhanallah ya. Aduh, saya terenyuh sekali. Oh, ternyata anak di desa ini pun punya punya antusias untuk membaca yang sebelumnya saya belum begitu yakin bahwa anak-anak di sini tuh suka membaca gitu. Saiki aku wis gede, sekolah mangkat dhewe. Yen aku turun pinggiran, ora bareng gojegan. Kami bahwa taman bacaan ini bisa bermanfaat untuk semua orang, tidak hanya orang yang bermukim di sini, tapi juga bisa untuk orang di luar sana, maksudnya di luar daerah ini, karena memang kami terbatas dari segi geografis. Anak-anak dari desa kita yang ada di sebelah barat itu untuk kesini sangat jauh, dan keinginan saya itu nanti mereka bisa mengakses buku kita, dan kita yang akan mendatangi mereka dengan itu tadi. Di sini kan ada 8 RW, dan berarti ada 8 titik yang akan kita buat biar mereka semuanya dapat merasakan buku, bisa membaca. Syukur-syukur kalau misalnya mereka dengan membaca kemudian tertarik, punya pikiran kalau membaca buku seperti ini, terus kemudian dia berpikir kalau saya ya bisa bikin buku seperti ini. Namaku Mocan. Namaku Safik. Aku suka baca buku. Terima kasih Rumah Gunung.